Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak sayangi, mari sama-sama kita niatkan pembelajaran hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat karena Allah, insya Allah akan permudah kita semua untuk memahami dan mempraktekkan materi hari ini. Tentunya sebelum belajar, kalian harus mempersiapkan diri. Duduk yang rapi, pakaian yang rapi, siapkan alat tulis. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap dengan persiapan yang matang agar kita mendapatkan hasil maksimal dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ada 3 materi yang akan Pak Hadi jelaskan hari ini. Yang pertama, matematika, yaitu melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan ribuan. Yang kedua adalah penjas, yaitu memperhatikan gerak berjalan dan berlari dalam permainan. Yang ketiga adalah PKN, yaitu menyebutkan pengamalan sila pertama tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk silahkan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, materi pertama yang akan kita bahas yaitu matematika pembelajaran 5. Silahkan kalian buka buku tematik halaman 30. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan ribuan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Di sini ada contoh soal cerita. Ayo berhitung. Selain makanan, manusia juga membutuhkan air untuk minum. Air minum sangat penting bagi tubuh kita. Kekurangan air minum dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Kebutuhan air minum setiap orang berbeda-beda. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak air yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini contoh soalnya. Nina minum air 1.500 mili air putih dalam sehari. Sedangkan Adi minum air 1.000 mili air putih dalam sehari. Berapa mili air putih yang diminum oleh Nina dan Adi? Silahkan kalian jawab ya. Yang pertama yang akan kita bahas lebih detail yaitu cara bersusun panjang. Penjumlahan bilangan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan angka pada nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada angka 3.435 ditambah 1.213. Caranya, tuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Setelah itu, jumlahkan angka pada setiap nilai tempat. Jadi anak-anak untuk menghitung penjumlahan ribuan dengan cara bersusun panjang, yaitu dengan cara kalian bentuk bilangan tersebut memanjang seperti ini, pisahkan antara ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat di sini ada angka 3.435. Ada angka 3.000 pada ribuan, 400 pada ratusan, 30 pada puluhan, dan 5 pada satuan. Satu lagi 1.213. Ada angka 1.000 pada ribuan, 200 pada ratusan, 10 pada puluhan, dan 3 pada satuan.
Setelah kalian memanjangkan angka ini, tinggal kalian jumlahkan ke bawah. 3.000 ditambah 1.000 yaitu 4.000. 400 ditambah 200 yaitu 600. 30 ditambah 10 yaitu 40. Dan 5 ditambah 3 yaitu 8. Jadi hasil 3.435 ditambah 1.213 yaitu 4.648. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, cara bersusun pendek. Nah, kalau tadi kita sudah bahas cara bersusun panjang, sekarang kita bahas cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Jadi, cara bersusun pendek ini kalian susun bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi samakan, misalkan 1.000 dengan 1.000, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh cara mengerjakan penjumlahan ribuan dengan cara bersusun pendek. Jadi, seperti yang tadi Pak Hadi jelaskan, ketika kita akan menggunakan cara ini, yang harus kalian lakukan adalah menyusun bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Seperti ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Di sini kita ambil contoh 3.435 ditambah 1.213. Di sini kita sudah menyusun sesuai dengan tempatnya ya. Jadi akan mudah dalam pengerjaan. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 2, 6. 3 ditambah 1, 4. 5 ditambah 3, 8. Lihat di sini bisa lihat garis panahnya ke bawah. Ada 5 ditambah 3 sama dengan 8, 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, anak-anak, dari dua cara ini, manakah yang menurut kalian paling mudah? Jadi, ketika hendak mengerjakan penjumlahan dalam bentuk ribuan, kalian bisa menggunakan cara bersusun panjang dan bersusun pendek seperti apa yang Bapak jelaskan. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Nah, setelah ini kita akan lanjut ke materi Penjaskes. Silakan disimak dengan baik ya. Permainan bentengan sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Asal-usul permainan ini tidak diketahui secara jelasnya. Namun yang pasti, permainan ini sudah sejak lama dikenal dan dimainkan oleh masyarakat. Permainan ini sangat digemari karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan banyak peralatan. Permainan bentengan ini dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 3 atau 4 sampai dengan 8 orang. Untuk semakin seru, akan semakin banyak juga anggotanya. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai bentengnya. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan, dan meneriakkan kata benteng. Kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan yang tertawan, ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan yang menyentuh benteng mereka masing-masing. Orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikannya tawanan. Tawanan biasanya ditempatkan di sekitar benteng musuh. Tawanan juga bisa dibebaskan bila rekannya dapat menyentuh dirinya. Nah, permainan ini sangat baik bagi perkembangan anak-anak. Selain melatih fisik juga membentuk jiwa yang sportif. Permainan ini juga mendidik anak-anak untuk dapat mengatur strategi, kompak, tangkas, dan mampu bekerja sama dalam satu kelompok.
Nah, anak-anakku, setelah tadi kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan bilangan ribuan dan juga kalian tadi sudah menyaksikan bagaimana cara main benteng-bentengan ya, seperti yang ada pada halaman 26 buku, tadi sudah dicontohkan di video ya. Sekarang kita sudah sampai di materi akhir, yaitu menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ini ada di pembelajaran 6 PPKN halaman 34. Silakan kalian buka buku tematiknya halaman 34. Nah, salah satu bentuk pengamalan sila pertama Pancasila yaitu di sini Pak Hadi akan bahas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya. Nah, anak-anakku, yang harus kita ketahui, semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, Allah itu maha besar, maha segalanya, karena Allah yang menciptakan makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi seperti manusia, tumbuhan, hewan, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Dan yang ketiga adalah semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada poin manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali anak-anakku. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Kita punya akal, kita punya hal yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Nah, anak-anak, ketika kalian ingin berterima kasih kepada Allah, yaitu cara dengan bersyukur, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan bersyukur itu tandanya kita berterima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya. Nah, bersyukur itu adalah salah satu pengamalan sila Pancasila yang pertama. Anak-anak masih ingat tidak Pancasila ada berapa? Ya, betul, ada 5. Coba kita sebutkan satu-satu ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah 5 sila dalam Pancasila. Dan Bapak yakin anak-anak yang di rumah pasti sudah hafal kan? Nah, selanjutnya di sini ada lambang sila pertama. Pancasila adalah bintang. Anak-anak perhatikan, di situ ada gambar Garuda, ada 5 lambang. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu lambang sila pertama yang di tengah ya, yaitu bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama ini adalah bintang yang berarti bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi karena sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu melambangkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anakku, seperti yang tadi sudah Pak Hadi sampaikan, contoh pengamalan sila pertama yaitu, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh pengamalan sila pertama itu dengan kita bersyukur, ya bersyukur. Lihat di sana ada gambar ketika anak-anak merawat tanaman di sekitar kita, memelihara hewan peliharaan dengan baik, menolong teman yang kesulitan. 3 gambar ini yaitu contoh pengamalan sila pertama. Pak Hadi yakin anak-anak sudah melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bersyukur Allah akan melipat gandakan kenikmatan kita di dunia. Jadi anak-anakku jangan lupa untuk bersyukur ya. Selalu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan apapun. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, materi hari ini sudah selesai.
Alhamdulillahirrabbilalamin, dari awal sampai akhir kalian sudah menyimak apa yang Pak Hadi sampaikan. Sekarang kalian silakan buka buku halaman 35 dan 36. Di situ ada tugas, silakan kalian kerjakan tugasnya. Lalu tugas tersebut kalian foto dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anakku, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan, bermain benteng-bentengan, dan yang terakhir kita sudah belajar pengamalan sila pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi hari ini kalian bisa memahami dan tentunya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga materi yang Pak Hadi sampaikan hari ini bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari dan meningkatkan keimanan kita serta bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Pak Hadi, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.